Mendadak satu hari tuh banyak kali penampakan yang ku tengok Nadia seharian full. Entah itu pertanda apa tuh, memang aku lagi sialnya aja tuh. Inilah yang pengen ku ceritain sama kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku hadir kembali dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 192. Nah, di KHW part ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang dialami sama Wawa kita yang berprofesi sebagai SPG di sebuah mall angker yang ada di Jakarta. Entah kenapa pokoknya di hari itu ada banyak sekali gangguan horor dari alumni SPG yang datang meneror si Wawa ini. Nah, jadi tanpa berlama-lama udah kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Indah dari Jakarta. Halo Indah. Nah, jadi pengalaman horor yang dialami sama Indah ini terjadi ketika si Indah ini bekerja sebagai SPG di salah satu mall yang ada di Jakarta. Dan FYI, Indah ini orangnya memang tajam, Dia peka dengan hal-hal gaib. Bisa dibilang indigo lah gitu. Tapi meskipun indigo, sebenarnya Indah ini orangnya agak penakut juga. Dan dia juga tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Indah ini cuma sampai di level bisa nengok penampakan aja gitu ya. Nah, terus pada saat itu Indah ini bekerja sebagai SPG di sebuah mall yang memang sejak awal sudah terkenal angker katanya di sana, Selain ada banyak cerita orang-orang yang ngaku pernah lihat penampakan di sana, konon katanya dulu juga pernah ada pengunjung yang nekat menghilangkan nyawanya sendiri dengan melompat dari atas gedung mall itu. Karena keangkerannya itulah Indah yang basicnya udah indie home ini seringkali lah ditampakkan sosok-sosok gaib yang ada di dalam mall. Yang bukan indie gua jadi tampakin apalagi si Indah ya kan. Tapi anehnya di sini Indah tuh ngelihat penampakan tuh cuma sesekali aja. Misalnya hari ini aku nengok A karena dia, nanti besok aku nengok B. Jadi satu hari itu cuma nampak 1 sampai 2 sosok lah maksimal. Gak yang sering-sering kali juga aku ditengok gitu. Nah, karena cuma lihat penampakannya sekali atau 2 kali aja, Indah ini mesti ngerasa ya oke-oke aja. Gak terlalu terganggu lah sama keberadaan mereka gitu kan, Hingga akhirnya pada suatu hari entah kenapa mendadak satu hari tuh banyak kali penampakan yang ku tengok Nadia seharian full. Entah itu pertanda apa tuh, memang aku lagi sialnya aja tuh. Inilah yang pengen ku ceritain sama kalian semua. Dan sosok-sosok yang nampakin diri ini juga epic kali, katanya. Nah, inilah kita mulai ya di hari kejadian itu. Jadi ceritanya, pada suatu pagi di hari Senin, toko tempat Indah bekerja ini lagi ada kegiatan SO atau stock of name. SO ini adalah kegiatan mengecek stok barang yang akan dijual ke pembeli sebelum toko itu dibuka. Dan setiap kali SO diadakan, maka para karyawan ini diminta datang lebih pagi sebelum mallnya dibuka tentunya. Hari itu Indah pun sampailah di mall jam 6 pagi. Dia pun langsung naik ke lantai 2 dengan menggunakan tangga. Dan FYI, tokonya si Indah ini ada di lantai 1, ada juga di lantai 2, nyambung kayak gitu. Tapi waktu itu Indah ditempatkan di posisi lantai 2. Nah, pas baru aja nyampe di lantai 2, di pagi buta itu, Indah sudah dikejutkan dengan munculnya sosok noni Belanda yang pakai gaun putih panjang. Ya kan, sambil megang payung. Warna payungnya juga senada sama warna gaunnya. Cantik kali sosok noni Belanda tuh Nadia. Cuman memang pucat memang. Nah, ketika sudah store wajah gitu ke Sinda kan, dia liatin mukanya ke Sinda, dia berbalik badan. Nah, dia balik badan berjalan menuju ke lorong yang harus aku lewati juga. Indah harus lewat situ. Nah, melihat penampakan noni Belanda itu nge-freeze Indah. Astagfirullahaladzim, masih pagi kok aku udah ditampain kayak gini gitu kan. Tapi udahlah, Indah tetap memaksakan diri untuk berjalan pelan ngikut di belakang sosok tuh. Dia mencoba sambil baca-baca doa si Indah ini kan. Dan tidak lama kemudian sosok itu pun menghilang, Nah, nyampe lah Indah ke toko tempat dia bekerja. Ternyata waktu nyampe teman-temannya belum ada yang datang. Dia yang pertama datang. Indah duduk aja di situ kan sambil main-main handphone. Nah, pas sudah jam 7 pagi datang nih temannya Indah, namanya Lucy. Woi, rajin kali kau jam segini udah datang, sendirian aja. Nggak sendirian aku, tadi aku sempat ditemanin setan, kata si Indah kayak gitu. Setan apa yang aku tengok? Kata si Indah, kata si Lucy kan. Tadi ada noni Belanda pakai payung. Tapi kayak baru inilah aku tengok dia, kata si Indah kan. Tapi setelah dengar jawaban itu Lucy, dia langsung nyeletuk. Itu yang gue tengok. Hati-hati Indah. Aku dengar dari security senior di sini katanya kalau lihat si noni Belanda itu tandanya akan terjadi sesuatu yang buruk loh.
Ah masa, kata gitu. Iya, tapi entahlah ya betul apa enggak. Soalnya aku dikasih taunya kayak gitu. Kalau ada noni Belanda tuh berarti ada yang sesuatu yang nggak betul tuh, kata dia. Masa iya, aku tadi nengok itu pula. Nah di situ aku udah agak takut tuh dia. Tapi udahlah, aku berusaha mengalihkan topik pembicaraan. Baru pagi nih, kerja belum dimulai dah kan. Dah, sekitar jam 7 pagi itulah udah ramai tuh beberapa teman Indah datanglah ke toko. Kemudian kepala toko pun membagi mereka menjadi beberapa tim untuk mengecek stok barang yang memang ada di gudang. Stok opnam dimulai nih. Nah waktu itu Indah ini ditugaskan dengan temannya yang bernama Mbak Leli buat ngecek stok sepatu di gudang, ya kan. Dah pergilah mereka ini mulai menghitung jumlah sepatu yang ada di gudang tadi. Set. Pas lagi bekerja berdua nih, tiba-tiba ada yang lempar punggung mereka pakai kertas. Tak. Noleh langsung kan si Mbak Leli nih. Gimana tuh noleh? Mbak Leli ngomong gini, "Heh setan, dah nggak usah usil lah kau ngapa." Dia macam dah tahu aja gitu kan. Nah waktu itu si Indah juga ikutan ngedongak gitu kan ke arah waktu Mbak Leli balik kepala itu. Indah mau nengok nih hantu mana nih lagi ngerjain mereka, betulan setan apa enggak nih. Dan setelah Indah menoleh ke arah sana, ternyata disitulah Indah melihat ada sosok wanita lagi tengkurap, lagi telungkup. Terus tangannya lagi pegang-pegangin kertas gitu. Digumpal-gumpal kan tuh macam bola kayak gitu loh, Wak. Memang ini kerjaan kau ya, kata si Indah dalam hati kan. Dia nengok, Indah nyeletuk ke Mbak Leli, Mbak kamu bisa lihat hantu juga po, kata dia kayak gitu kan. Nggak bisa, tapi aku tahu memang dari orang-orang katanya di gudang ini ada yang suka usil kuntilanak lempar-lempar kertas, kata dia kayak gitu. Ngapa kau bisa lihat? Enggak padahal lihat, memang ditengok sama si Indah, Wak. Menyadari ada yang nggak beres di situ, mereka pun buru-buru menyelesaikan pekerjaannya supaya bisa segera pergi dari gudang. Dah lanjut lagi kan, set. Setelah selesai tugas cek stok sepatu, mereka balik lagi ke dalam toko. Nah, pas sudah nyampe di toko ini, Wak, Indah lihat lagi hal yang janggal di situ, yaitu ada jejak berlumpur yang mengotori lantai toko. Tapi anehnya jejak tuh bukan jejak kaki biasa. Jejak kan biasanya kaki kan. Ini enggak. Jejak yang dilihat sama Indah itu adalah jejak sebelah kiri kaki dan jejak sebelah tangan kanan. Terbayang sama kalian kan? Bukan dua kaki macam manusia pada enggak. Satu kaki kiri, satu tangan kanan. Satu tangan, satu kaki. Sosok apa nih kok bentuknya aneh kali, dalam hati si Indah kan. Terus ada kawannya lagi datang, Mbak Mila namanya. Kenapa, Dek? Ada jejak kaki ya, katanya. Iya, Mbak, kata Indah kan. Oh, udah tuh biasa, aku ambil aja pel, kolap dah. Biasa udah di sini. Kata bapak aku itu tuh memang sosok yang suka merayap dari toko ke toko. FYI bapaknya Mbak Mila ini security senior di mall itu, Pak. Wak. Oh iya kah? Ya sudahlah, kata si Indah kan. Indah memilih untuk tidak ambil pusing. Dia langsung pergi ke ruang OB, diambillah pel, di pelnya lah jejak kaki sama tangan itu kan, untuk membersihkan lumpur tadi tuh. Pas lagi ngepel itu, Wak, tiba-tiba Indah ini macam dapat penglihatan orang indigo kayak gitulah mungkin kan. Dalam penglihatannya Indah melihat ada sosok anak kecil yang tidak punya tangan kiri dan tidak punya kaki kanan. Dan di penglihatan itu Indah juga melihat sosok ini merayap dengan sangat cepat hingga meninggalkan bekas lumpur di lantai. Oh, ternyata dia inilah sosok anak kecil inilah yang dia lihat abis ngotorin itu. Astagfirullahaladzim, tuh bayang. Ya Allah ya Robbi. Ketakutan, Wak, di situ Indah. Itu agak seram tuh. Nah, dia nggak pernah aku tengok penampakan kayak gitu ya. Loh, dia sambil baca-baca doa, dia bersihkan aja lah itu jejak kaki si anak kecil yang merayap itu kan. Nah, lalu pada jam 9 pagi toko ini pun dibuka. Alhamdulillahnya hari itu berjalan lancar-lancar aja setelah kejadian tadi kan. Tapi memasuki jam 3 sore, mereka yang sedang bekerja di lantai 2, Wak, tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan minta tolong dari lantai 1. Kencang kali suaranya Nadia sampai terdengar sampai lantai 2. Dan pas dicek ternyata yang teriak ini kawan kerjanya si Indah, namanya Lisa. Kesurupan si Lisa ini jam 3 sore tuh. Banyaklah dari beberapa karyawan di lantai 2 tuh turun juga tuh ke bawah nengok siapa, nengok si Lisa ini kan. Tapi Indah nggak waktu itu, dia stay aja di atas. Barulah beberapa saat kemudian SPG yang tadi turun ke bawah ini ceritalah di atas kalau sebelum kesurupan katanya si Lisa ini tiba-tiba didatangin sama mbak-mbak SPG. Nih, mbak-mbak SPG yang penampilannya sangat tidak biasa. Si mbak SPG ini memang pakai seragam toko mereka, Wak, pakai seragam toko, tapi rambutnya tergerai panjang kali, nyentuh lantai. Kan nggak pada umumnya tuh kan, Wak, biasanya kan SPG yang rambutnya panjang pasti selalu disanggul gitu. Enggak, terurai. Udahlah terurai, rambutnya panjang kali itu sampai lantai. Itu Lisa disamperin si mbak-mbak SPG ini. Nah, belum sempat Lisa mencerna keanehan itu, itulah dia langsung pingsan, nggak sadarkan diri. Rupanya dia langsung dirasuki sama si hantu tuh. Hantu SPG rambut panjang tuh. Nah, dengar cerita itu Indah langsung mikir, kok rasanya hari ini aneh kali ya. Dari tadi pagi aku ini udah ditampakin sama setan-setan yang muncul. Terus sekarang Lisa kesurupan, dia ditengokin sama
setan juga. Ini kok nggak kayak biasanya nih, biasanya nggak kayak gini, kayak gitulah kan intinya. Masih ingat kan, Wak Indah nih biasanya cuma ditengokin 1-2 kali aja, jadi kok tumben rame ya. Udah lah tuh, lanjut lagi kerja seperti biasa. Setelah itu, setelah si Lisa kesurupan, Wak, jam 4 sore gitulah, Indah ini diajak sama kawannya namanya Mbak Dewi buat ngecek stok di gudang lagi. Dan kali ini mereka nggak cuma berdua, ditemanin sama satu anak magang laki-laki namanya Bimo. Mereka bertiga pun punya tugas masing-masing waktu itu, Wak. Indah sama Mbak Dwi bertugas mencatat stok baju yang ada di gudang, sedangkan Bimo tugasnya mengangkut stok baju dari gudang ke depan toko buat display kan. Jadi berarti si Bimo yang mobilitas nih jalan keluar masuk. Nah, pas mereka bertiga sedang sibuk sama kerjaan masing-masing, tiba-tiba ketika Indah sama Mbak Dwi ini lagi sibuk nyatat stok barang, Indah dengar ada suara langkah kaki menghampiri mereka. Dipikirnya itu suara siapa? Suara Bimo kan, yang lagi memang bolak-balik dari gudang ke tempat display kan. Indah nyeletuk lah nanya di situ, udah rame pengunjung Bim, gimana? Kata gitu kan. Hening, Wak, nggak ada jawaban. Ini suara tapak tuh masih terdengar tuh. Karena Bimo nggak jawab, akhirnya Indah pun noleh lah kepalanya ke sumber suara ke belakang itu. Nah, waktu ditoleh itu Nadia, disitulah akhirnya Indah tahu kalau suara langkah yang baru saja datang itu bukan suara langkahnya si Bimo, Wak. Yang baru saja datang menghampiri si Indah itu adalah sosok hantu laki-laki pakai seragam toko juga, seragam toko tempat Indah ini bekerja. Dan yang membuat si Indah itu merinding, Wak, wajah sosok itu setengahnya hancur, macam habis tergila sesuatu lah gitu. Datang deh, ya Allah, udah mau copot jantung aku tuh nanti. Baru itulah aku tengok seseram itu, karena takut juga Mbak Dewi ini takut. Dia bilang, Mbak, astagfirullahaladzim, Mbak, aku keluarlah dulu ya. Kata siapa? Kata si Indah kan. Ngapain kau, orang kerjaan kau belum selesai? Kata Mbak Dewi. Enggak, bentar lu, aku mau cari angin. Kata, aku ikut lah Indah, nggak mau aku sendirian di sini. Kata siapa? Kata Mbak Dewi. Keluarlah ini, ikut ngelengos juga. Mbak Dewi keluar, sama-sama takut mereka berdua, Wak. Dah di situ Indah nggak mau cerita, Mbak Dewi pun nggak berani mau nanya, dia diam di luar kan, cari angin lah bentar. Oke, macam udah sama-sama tahu gitu. Gak lama kemudian mereka pun balik lagi lah ke dalam toko. Dah cukup, kerjaan kita masih banyak nih, Wak, yuk masuk yuk gitu. Ayo lah, masuk lah, masuk lagi dalam toko. Nah, sampai di sana Indah nengok si Bimo kan masih di dalam tuh. Bimo lagi duduk, Wak, nungguin toko. Ditegur sama si Indah, Bim, ngapain kau duduk-duduk di situ? Kerjaan lo belum selesai malah santai-santai, katanya. Loh, kan tadi Mbak sendiri yang ngomong aku disuruh balik ke sini, katanya. Hah? Kapan orang aku dari luar kok sama Mbak Dewi, kata kayak gitu. Enggak kok, Mbak tadi ngomong sama aku suruh aku di luar aja, kata. Dalam hati Indah, ini pasti kerjaan mas wajah hancur tadi tuh gitu kan. Dah tuh, barulah di situ Indah ngomong jujur sama Bimo sama Mbak Dewi tentang apa yang dia lihat tadi. Dia tengok sosok emas yang muka tergilas itu kan. Nah, di akhir cerita Indah nanya, tapi ya selama aku kerja di sini baru ini loh aku ngelihat dia, kata gitu. Dengar itu baru Mbak Dewi yang buka suara. Mbak Dewi bilang, Indah nih ya, biar kamu tahu aja, aku memang nggak bisa lihat hantu. Tapi dengar-dengar dulu tuh memang ada karyawan laki-laki yang meninggal karena kecelakaan terlindas bus dia. Terus kata anak-anak, dia tuh beberapa kali juga sering nampakin dirinya dengan wajah setengah hancur setengah normal gitu. Persis lah kayak kau tengok. Mungkin dia orang yang sama, ndak? Kata siapa? Kata Mbak Dewi. Oh iya Mbak, mungkin lah ya. Tapi kenapa sosok-sosok yang datang tadi tuh pakai seragam toko kita semua ya Mbak? Tadi Lisa nengok ada yang berseragam sama kayak kita, cuma rambutnya panjang, gak lama kemudian kesurupan dia. Abis itu aku nengok juga cuma laki-laki tapi pakai seragam toko kita juga, kata. Iya ya, kenapa ya Ndek ya, kata dia. Udah Mbak, lagi sialnya aja, udah baca-baca doa aja lah, kata siapa kan, kata si Mbak Dewi sama Bimo takut juga tuh. Udah baca doa, mereka lanjut kerja lagi. Saat itu Indah sudah melanjutkan pekerjaannya sampai malam, Wak. Ketika waktu memasuki sekitar jam 8 malam, Indah ini tiba-tiba kebelet pipis ya kan. Karena seharian aku udah banyak kali nampak penampakan, nah dia tuh ya takut aku ke toilet sendirian kan. Mau cari kawan gitu. Awalnya aku ajak Mbak Dewi, tapi ternyata Mbak Dewi lagi ada kerjaan yang harus dia selesaikan. Aku ajak yang lain, pada nggak bisa, lagi pada sibuk lagi tuh pokoknya semuanya. Kadang nggak tahu mau ngajak siapa lagi, akhirnya mau nggak mau Indah memberanikan diri lah ke toilet sendirian. Di toilet itu ada 3 bilik, 1, 2, 3 kayak gitu untuk karyawan nih kan. Nah, waktu udah nyampe depan toilet, Indah notice kalau ada sepasang kaki di bilik toilet nomor 2. Pintu toiletnya memang nggak sampai ke bawah gitu, nah jadi bawah itu masih bisa kelihatan lah. Aku nampak tuh ada kaki di situ. Oh, berarti ada orang nih ya kan. Alhamdulillah nggak sendirian aku. Dah, karena bilik 2 ini ada yang ngisi, Indah masuk ke bilik 1. Dia sengaja masuk bilik 1, nggak bilik nomor 3 karena gosip yang beredar katanya di bilik nomor 3 itu ada penunggunya kuntilanak katanya di situ.
Katanya, nah tapi selama aku kerja di sana nggak pernah pula aku tengok di bilik 3 tuh ada kuntilanaknya gitu. Nah ya udahlah, Indah pilihlah di toilet nomor 1 ya kan. Nah pas Indah baru ngebuka pintu di bilik 1 ini, wah terkejut si Indah gegara nengok, mohon maaf ya. Dan nengok di lantai itu ada pembalut kotor yang masih dipenuhi darah, mohon maaf. Itu yang tengok, jijik lah langsung si Indah kan, woi jorok kali nih, siapa yang buang pembalut sembarangan kayak gini, lantai pula gitu kan. Marah lah si Indah ini. Cuman baik pula dia, walaupun agak sedikit kesal, Indah ambil tisu banyak-banyak, terus dipungutnya lah pembalut itu, dibuangnya ke tong sampah. Nah tong sampahnya itu ada di luar toilet, dekat area wastafel kan. Aku buang situ Nadia. Nah masuk lagi, mau pipis aku kan. Pas mau balik badan menuju ke bilik 1 itu, tiba-tiba Indah berpapasan sama seorang karyawan lain yang udah lumayan berumur lah. Nah dia macam ibu-ibu gitu, dan dia kayaknya karyawan. Nah kenapa? Karena dia pakai seragam juga, dia pakai seragam juga. Cuman anehnya seragam yang dipakai sama ibu itu beda sama seragamnya kami. Di situ aku ngebatin, ibu-ibu nih siapa ya? Dia ini karyawan tokonya apa enggak? Kalau iya kok seragamnya beda. Cuman kan ini toilet khusus karyawan yang ada di sini. Harusnya dia karyawan sini juga. Kok aku nggak pernah lihat ibu ini ya? Siapa dia ini ya? Karena penasaran, Indah pun mencoba lebih lagi memperhatikan wajah si ibu ini. Nah seolah menyadari bahwa dirinya ini sedang diperhatikan sama si Indah, ibu tuh langsung noleh ke arah si Indah, dan tepat ketika mereka sedang tatap-tatapan itulah Indah melihat kalau wajah ibu ini pucat kali macam orang sakit kan. Dan selain itu tatapannya juga tampak kosong gitu, macam orang lagi melamun. Kenapa ibu nih nggak enak badan apa dia ya, dalam hati aku. Nah di situ Indah sama ibu ini nggak saling ngomong, Indah pun nggak ada nyapa, saling pandang aja mereka. Indah pandang lah dia kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah waktu pandangan Indah nih sampai ke bagian kaki, ternyata ibu tuh nggak napak tanah. Melayang dia tengok. Makin mematung lagi, alah nih hantu yang ku tengok. Matung tapi dia masih ada tuh di depan aku, dan dia setelah sekian lama kami tatap-tatapan, barulah sosok itu tiba-tiba menghilang. Dar gitu kan. Astagfirullahaladzim, siapa tuh ya? Apa tuh ya? Nah di titik ini meskipun ketakutan, Indahnya juga penasaran siapa sosok ibu nih. Karena entah kenapa aku tuh macam gak asing sama sosok ibu-ibu nih loh. Dan sepanjang hari itu Indahnya tetap berusaha untuk berpikir keras, siapalah ibu tuh ya? Siapa ibu tuh, kok mukanya gak asing sama aku? Aku pernah ketemu dia di mana ya? Aku pernah lihat fotonya apa yang mungkin ya? Dan setelah berkali-kali mikir, baru Indah bilang, aku ingat dia siapa. Aku tahu dia siapa, Nat. Nah jadi nih ternyata sosok ibu-ibu yang dilihat sama si Indah tadi adalah sosok yang pernah diceritakan sama salah satu temannya Indah. Indah pernah lihat sosok ibu ini, namanya Bu Sri. Ya, Bu Sri ini dulu adalah SPG juga di sana. Bahkan bisa dibilang Bu Sri ini angkatan pertamanya SPG di situ lah. Dia sudah bekerja di situ sejak toko ini pertama kali buka. Nah, lalu pada suatu ketika Bu Sri ini tiba-tiba berhenti kerja gegara dia menderita kanker payudara. Tapi setelah berobat sekian lama, Bu Sri pun alhamdulillahnya sembuh nih. Nah, pas sembuh itu dia balik lagi kerja di mall itu. Tapi sayangnya balik sakit lagi dan gak lama kemudian meninggal dunia. Nah, itulah konon katanya Bu Sri ini masih ingin bekerja di toko itu, makanya dia masih bergentayangan di sana. Atau ya bisa jadi juga sebenarnya itu bukan arwahnya Bu Sri, nah dia cuman pasti jin yang menyerupai si Bu Sri ini. Tapi yang jelas terlepas dari apapun, Indah ini betul-betul nggak asing kali sama Bu Sri. Akhirnya di sanalah Indah menyempatkan diri untuk mendoakan Bu Sri. Kenapa tiba-tiba merinding? Gak enak. Ya udah didoainnya lah itu Bu Sri kan. Dah selesai itu dia lanjut bekerja lagi sampai kerjaannya selesai. Indah pun langsung bergegas pulang ke rumah dengan dijemput sama bapaknya. Di perjalanan juga alhamdulillah baik-baik aja Nadia. Oke, jadi itu tadi kisah tentang teror penampakan yang dialami Indah selama seharian full. Mulai dari awal berangkat kerja sampai selesai kerjaannya kan. Dihantui terus sama sosok makhluk astralnya. Dan sebenarnya nih kalau dipikir-pikir lagi, penampakan Noni Belanda di awal tadi yang katanya penanda sesuatu yang buruk tuh memang betulan adanya mungkin ya. Jadi sosok Belanda tuh macam jadi alarm buat aku gitu Nadia, bahwa hari itu aku akan melihat banyak sekali sosok mengerikan dalam seharian. Dari cerita ini kita bisa tahu ya kalau makhluk gaib itu ada aja di tempat manapun ya, termasuk di pusat keramaian macam mallnya. Makanya ketika pergi kemanapun jangan lupa berdoa ya, biar nggak diliatin
nggak digangguin. Oke Wak, jadi ya udah segitu aja dulu ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.